Selamat mendengarkan podcast ini. Keinginan yang disalibkan. Ini salah satu ciri dari seorang yang hidup baru dalam Tuhan. Tidak lagi memiliki keinginan-keinginan dari dirinya sendiri. Dulu kalau saya mendengar khotbah yang mengatakan bahwa keinginan harus disalibkan, keinginan harus ditanggalkan, saya protes, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Menurut saya pada waktu itu, bagaimana bisa manusia tidak boleh memiliki keinginan? Namanya juga manusia, harus mempunyai keinginan dan cita-cita. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, bertambahnya usia, dan pertumbuhan kedewasaan rohani, saya mengerti dan saya menerima bahwa semua keinginan di dalam diri kita harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Itulah keinginan diri sendiri yang disalibkan atau ditanggalkan. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan. Yang mutlak harus dilakukan setiap orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus menjadi milik Tuhan. Nah, kita ini sudah terlalu lama, sudah terbiasa hidup mengumbar keinginan. Dan hal ini kita anggap sebagai kewajaran. Nah, saudaraku, coba renungkan bahwa makhluk manusia ini diciptakan oleh pribadi yang memiliki kehendak. Manusia diciptakan oleh pribadi yang memiliki pikiran dan perasaan. Dan Tuhan yang menciptakan makhluk ini, yang menciptakan manusia, memiliki keterkaitan, selalu kena-mengena. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan hadir dalam kehidupan manusia. Apakah kita boleh mengumbar keinginan tanpa mempertimbangkan? Apakah keinginan kita itu sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan perasaannya? Sebab sikap hidup kita, gerak kehendak, gerak pikiran, gerak perasaan kita pasti membangkitkan reaksi hati Tuhan. Dia bukan Tuhan yang meninggalkan kita, Tuhan yang hadir dalam makhluk ciptaan. Nah, saudaraku sekalian, itulah sebabnya perlu kita renungkan dan kita pertimbangkan. Dan ini harus betul-betul mencengkeram jiwa kita, bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan atau pribadi yang memiliki kehendak, memiliki pikiran dan memiliki perasaan. Seluruh tindakan kita tidak mungkin lepas dari Dia. Pasti kena mengena dengan Dia. Saudaraku, sebelum kita bertobat, sebelum kita sungguh-sungguh mau mengiring Tuhan Yesus, kita masih memiliki diri kita sendiri. Semua hasrat dan keinginan yang muncul dalam diri kita, kita anggap semua halal. Keinginan kita sendiri kok, toh tidak menyakitkan orang lain, toh tidak merugikan sesama. Kita anggap semua keinginan, semua hasrat yang muncul dalam jiwa kita, dalam hati kita, halal. Tetapi setelah kita menjadi orang percaya, kita harus bertimbang. Tidak semua keinginan yang muncul dalam diri kita itu halal, itu benar, itu menyukakan Tuhan. Tidak semua. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Yohanes pasal 21 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu,
dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. 2 kali Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku kepada Petrus dan teman-temannya. Yang pertama, ketika Petrus masih menjadi nelayan, Tuhan menunjukkan mujizat. Dalam waktu yang relatif singkat, Petrus dan teman-temannya dapat memperoleh sejumlah besar ikan. Nah, sejak itu Petrus mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Petrus dan teman-temannya. Petrus dan teman-temannya pasti berpikir, ini harapan kita. Ini masa depan kita. Mereka tinggalkan profesi sebagai nelayan. Mereka menaruh pengharapan kepada sosok pahlawan yang mereka harapkan akan menjadi penguasa. Di antara murid-murid pernah mengajukan satu permintaan. Kalau nanti Tuhan menjadi raja, kami mau duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Murid-murid menjadi marah, termasuk Petrus. Kenapa? Sebab mereka semua juga ingin posisi itu. Petrus yang muda, Petrus yang punya skenario hidupnya sendiri. Dia sutradara atas hidupnya. Dan bila mungkin, dia mensutradarai kehidupan Tuhan. Dia menskenario langkahnya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyatakan hendak ke Yerusalem, Petrus mencegah. Sehingga Tuhan menghardik dengan perkataan enyah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Waktu berjalan 3,5 tahun. Ternyata Tuhan Yesus tak berdaya di tangan tentara Roma. Lalu mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Mereka semua menjadi putus asa. Pupus semua harapan. Lalu mereka kembali menjadi nelayan, saudara. Ternyata yang mereka harapkan tak lebih dari sosok manusia yang tidak berdaya. Mereka jadi nelayan lagi, saudara. Tetapi ternyata Tuhan Yesus bangkit. Tuhan menyatakan diri kembali. Dan kita telah baca tadi. Ikutlah aku. Petrus yang muda. Sekarang Petrus yang tua. Kalau engkau tua Petrus, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang akan mengikat engkau dan membawa ke tempat yang kau tidak inginkan. Kalau dulu kamu ikat pinggangmu, kamu pergi ke tempat yang kamu suka. Dulu kamu yang mensutradarai hidupmu. Kamu yang menskenario hidupmu. Kamu hidup dalam kehendak dan keinginanmu sendiri. Tapi nanti orang lain yang mengatur kamu. Kamu hidup dalam kehendak dan keinginan orang lain. Tentu orang lain di sini adalah Tuhan. Dengan cara demikian, kamu memuliakan Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih, Tuhan dalam kebesaran jiwanya menerima Petrus dan teman-temannya. Dengan standar level kualitas hidup pengikutan pengiringan mereka yang begitu rendah. Tetapi Tuhan mengendaki mereka tidak tetap tinggal dalam standar hidup, dalam kualitas pengiringan yang rendah itu. Ini Petrus muda yang hidup dalam keinginan dan kehendaknya sendiri. Tuhan mengendaki kita menjadi orang-orang Kristen yang bisa memuliakan Tuhan. Bisa memuliakan Tuhan. Bukan dengan nyanyian, bukan dengan puji-pujian, tapi dengan kehidupan yang ditaklukkan, saudaraku. Dengan keinginan yang ditanggalkan, keinginan yang disalibkan. Dan inilah perwujudan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di surga, kehendak Tuhan itu berdaulat.
penuh. Total submission. Seluruh penduduk surga hidup dalam kedaulatan Tuhan penuh. Dan anak-anak Tuhan yang diajar Tuhan Yesus doa Bapa kami ini hidup dalam kedaulatan Tuhan penuh. Seperti yang diteladankan Tuhan Yesus ketika Tuhan hendak memasuki penderitaan yang begitu hebat. Tuhan Yesus sempat berkata, jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kemudian Tuhan menutup doanya dengan kalimat, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah. Dalam kehidupan kita, saudaraku, kehendak Tuhan haruslah berdaulat secara penuh. Dan kita memberi diri tunduk kepada kedaulatan dan otoritasnya secara penuh. Inilah yang disebut sebagai total submission. Kalau kita punya pegawai, saudara, gaji yang kita berikan kepadanya cukup untuk makan 1 bulan. Harus total submission. Kalau kita perintahkan lakukan A, tidak boleh A1, apalagi B. Kita perintahkan C, tidak boleh C3, harus C, apalagi F. Total. Coba perhatikan pembantu-pembantu rumah tangga yang gajinya relatif kecil. 24 jam waktu yang dimilikinya itu milik tuan dan nyonyanya. Kalau tuan nyonyanya membangunkan dia di lelap tidurnya pada malam hari, katakanlah jam 2 pagi, tuan nyonyanya membangunkan dia. 6, bangun. Nggak ada yang berani berkata, lagi tidur nih, nggak mau. Nggak ada. Iyanya. Mau masuk kamar mandi pun nggak jadi masuk gara-gara dipanggil. Total submission. Untuk gaji yang relatif kecil. Nah sekarang Tuhan telah membeli kita dengan darah yang mahal. Kita menjadi miliknya dan dia menjanjikan kehidupan yang tak berakhir di kekekalan di kerajaan Bapa di surga. Kalau kita tidak total submission, benar-benar kita tidak tahu diri. Kita telah ditebus oleh darahnya, kita menjadi miliknya, kita disetting, kita dirancang untuk menjadi kekasih sahabat Tuhan di keabadian. Kalau kita tidak total submission, tidak tahu diri. Untuk total submission, seseorang harus berani menanggalkan segala keinginan dari diri sendiri. Saudaraku sekalian, cepat atau lambat, kita akan tiba pada satu saat di mana kita dipaksa untuk menanggalkan segala keinginan. Cepat atau lambat. Kapan? Pada waktu seseorang sudah uzur, lanjut usia, seluruh komponen tubuh tidak bisa bekerja, tergeletak. Nah pada saat itu banyak orang tua yang berkata, relakan saya pergi. Tak ada yang diinginkan kecuali kematian. Pada waktu orang mengalami kecelakaan dalam penderitaan yang begitu rupa, keadaan fisik yang tidak berfungsi lagi, atau sakit keras dalam keadaan fisik yang tidak berfungsi lagi, orang berkata, lebih baik saya mati. Atau seperti gempa yang terjadi hari-hari ini, seorang tertimpa satu pilar beton besar, bagian pinggang ke bawah sudah mati rasa. Penderitaan begitu hebat sebab tulang pinggangnya juga sudah remuk, tapi tidak mati. Dia berkata, lebih baik aku mati daripada begini. Bagaimanapun suatu saat orang akan sampai pada titik ini. Nah pada waktu itu, saudaraku sekalian, orang baru menghayati apa artinya menjadi sahabat abadi Tuhan. Yang dibutuhkan hanya Tuhan. Saat seperti itulah bahwa kita baru menyadari bahwa mamon yang tidak jujur itu benar-benar menipu. Yang telah menjadi alat iblis membinasakan. Ternyata semua keindahan itu fata morgana. Ketika orang dipaksa untuk menanggalkan segala keinginan,
Nah, pada saat seperti itu para orang menyadari bahwa yang dibutuhkan itu Tuhan sebagai sahabat abadi. Hari ini saudaraku sekalian, batas antara atau perbedaan antara orang yang menjadikan Tuhan sebagai sahabat abadi dengan menggunakan mamon atau kekayaan dunia sebagai alatnya, sebagai alat untuk bersahabat dengan Tuhan, menjadikan kekayaan dunia sebagai teman sementara untuk bersahabat dengan Tuhan, dengan orang yang bersahabat dengan dunia, menjadikan Tuhan sebagai alat atau teman sementara untuk bersahabat dengan dunia. Ini batasnya tipis dan hampir tidak kelihatan. Gereja yang menggiring umat, gereja yang mengajar umat bersahabat dengan mamon, dengan dunia, dan menggunakan Tuhan sebagai teman sementara dan alatnya, dengan gereja yang menggiring umat, mengajar umat, saudaraku sekalian, bersahabat dengan dunia, menjadikan Tuhan sebagai alatnya, itu tipis. Jadi yang bersahabat dengan mamon, menggunakan Tuhan sebagai alatnya, ya, dan bersahabat dengan Tuhan dan menjadikan dunia sebagai alatnya, itu tipis. Yang bersahabat dengan Tuhan, menggunakan mamon sebagai alatnya, dan bersahabat dengan dunia, menjadikan Tuhan sebagai alatnya, batasnya tipis. Batasnya tipis. Sebab dua-duanya ke gereja. Gereja ini sama-sama menjalankan pelayanannya. Dan yang paling celaka, jemaat tidak mengerti dia sedang digiring kemana. Dua-duanya memuji Tuhan. Dua-duanya sama-sama merasa membutuhkan Tuhan. Yang satu butuh sebagai sahabat abadi, yang lain butuh Tuhan sebagai alat atau teman sementara untuk meraih dunia. Nah, saudara periksa diri saudara masing-masing. Selama ini kita ke gereja, apakah karena kita mau bersahabat dengan Tuhan, menggunakan mamon sebagai teman sementara atau alat? Atau saudara bersahabat dengan dunia, menggunakan Tuhan sebagai alat atau teman sementara? Nah, saudaraku sekalian, sebelum saudaraku kita ada dalam kondisi seperti itu, ya, kalau selama ini kita hidup menjadikan Tuhan sebagai alat semata-mata, mari kita bertobat. Kalau selama hidup tidak menjadikan Tuhan sebagai sahabat abadi, maka saat seperti itu pasti sudah terlambat ketika orang bertobat. Kalau orang tidak mengenal Tuhan Yesus sama sekali, di ujung maut kita beritakan Injil, lalu pikirannya terbuka dan berkata, aku percaya, kemungkinan dia masih selamat. Tetapi kalau saudara sebagai anak Tuhan, saudara sebagai orang Kristen, melewati tahun-tahun panjang sebagai orang Kristen, mendengar kebenaran, mengerti kebenaran, tapi saudara tidak melakukan kebenaran itu, di ujung maut saudara berkata, Tuhan, aku merasa bersalah, aku bertobat. Logikanya orang seperti ini tidak selamat. Dia sudah kurang ajar kepada Tuhan. Lalu ketika dia menyadari yang dibutuhkan sahabat abadi adalah Tuhan, dan dia mau berbalik, orang-orang seperti ini telah melecehkan Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 16 sampai 17, kita membaca kisah mengenai Esau yang menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Keinginan sesaat untuk makan makanan, sepiring makanan, dia melepaskan hak kesulungannya. Ibrani 12 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Barangkali Bapak Ibu harus merenungkan kembali kisah Esau dan Yakub ini.
Jadi Esau ketika pulang dari berburu, dalam keadaan yang letih, capek dan lapar, ia mencium bau masakan. Itu yang dikisahkan dalam kitab Kejadian. Ternyata adiknya Yakub sedang masak. Lalu Esau berkata, aku mau makanan itu. Yakub yang cerdik berkata, boleh, asal hak kesulunganmu kamu berikan padaku. Esau berkata, oh enggak apa-apa. Dikatakan dalam Alkitab, aku juga akan mati. Apa artinya hak kesulungan? Coba. Kalau kita mempelajari kisah Esau dan Yakub ini, saya tidak mengada-ada, logis. Ya, logikanya begini. Esau itu sebenarnya tidak serius memberi hak kesulungannya. Dia setengah bercanda, ya. Dia tidak serius pokoknya. Sebab apa? Ketika Ishak ayahnya hendak mewariskan hak kesulungan atau berkatnya kepada anak-anak, dia berkata kepada Esau, Esau, pergilah kamu berburu, masak, ya, makanan yang lezat untukku, kuberikan berkat hak kesulungan padamu. Esau pergi. Esau tidak berkata, Papa, apa artinya kesulungan? Aku terus akan mati. Nah, dia juga tidak berkata, Papa, hak kesulunganku sudah kuberikan kepada Yakub. Esau bisa berkata, aku cuma bercanda waktu itu. Tidak serius, mosok begitu aja bisa bikin hak kesulunganku lenyap. Mosok cuma begitu saja bikin hak kesulunganku lenyap. Itu kan gak serius. Tapi ternyata memang hak kesulungan Esau harus direnggut. Ya, banyak orang yang tidak menduga bahwa ia telah menukar hak kesulungannya, kebangsawanannya sebagai anak Tuhan dengan hal-hal sederhana. Nggak serius untuk meninggalkan Tuhan. Nah, menukar hak kesulungan itu tidak sekaligus sekejap, tapi lewat langkah-langkah yang bertahap. Anda anggap ini berlebihan? Ini benar. Pagi hari mestinya Anda bangun untuk berdoa baca Alkitab. Saudara tarik selimut dan berkata, nantilah saya berdoa. Lain waktulah saya baca Alkitab. Ya, mestinya saudara bisa datang mendengar firman Tuhan di kebaktian tematik, suara kebenaran. Saudara berkata, macet, capek, tidak serius untuk meninggalkan Tuhan. Sekarang bagaimana bisa dikatakan sopan di hadapan Tuhan? Ya saudaraku, kalau untuk bangun pagi baca Alkitab, berdoa saja menolak. Begitu jam 3 pagi untuk menyaksikan pertandingan bola Liga Eropa, dia bisa bangun. Saudara anggap itu bukan kurang ajar? Sangat kurang ajar. Keinginan kecil. Nggak serius. Kalau saudara senang jam tangan, nggak salah pakai jam tangan yang bagus. Tapi kalau sampai koleksi jam tangan, padahal Anda bukan tukang jam, nggak salah kan, nggak merugikan orang lain. Dulu kita mengumbar keinginan dengan satu filosofi, nggak merusak orang lain, tidak merugikan sesama. Benarkah itu? Saudara anak Tuhan loh. Allah yang menciptakan kita bahkan sekarang yang menembus kita itu punya perasaan. Nanti saya kasih tahu bahwa saudara kalau dimiliki Tuhan itu, saudara punya bejana jiwa itu harus diisi oleh kehendaknya, keinginannya. Kalau enggak, setan yang isi. Saudara punya rumah bagus itu enggak salah. Melukis rumah gimana, gambar yang bagus, bangun. Tapi kalau dikit-dikit landscapingnya diganti, kitchen setnya diganti, bangun lagi ini, bangun itu lagi, kayak nggak ada kerjaan kecuali Anda seorang kontraktor ya. Hidup saudara habis di situ. Kalau Anda berangkat dari Jakarta ke Bali untuk main golf pulang sore, nggak apa-apa. Lobi pejabat, lobi teman bisnis, olahraga. Tapi kalau main golf menjadi ikatan, harus mesti main. Dan saudara tidak memberikan waktu yang proporsional bagi Tuhan, ada yang salah. Jadi kita nggak boleh Pak bangun pagi jam 3 nonton bola. Oh boleh, kalau bagian untuk Tuhan lebih dari itu. Hobi itu nggak salah, karena manusia itu homo ludens, manusia yang bermain. Tapi kalau hobi menjadi berhala, itu yang keliru. Kalau sudah punya keinginan, waduh. Kalau sudah punya keinginan,
Dia uber itu sesuatu yang diinginkan itu. Waktu, tenaga, uang pun gak diperhitungkan. Nah, ini orang yang menukar hak kesulungannya dengan apa? Sepiring makanan. Tidak bermaksud mau mengkhianati Tuhan. Tapi langkah-langkah hidup itu menunjukkan yang saudara memang tidak menghormati Tuhan. Jadi sebelum kita ada dalam situasi di mana segala keinginan harus ditanggalkan, kita belajar memiliki filosofi hidup seperti yang Tuhan Yesus ucapkan. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. 1 Yohanes 2:6 mengatakan barang siapa yang mengaku tinggal dalam Dia, wajib hidup seperti Dia hidup. Dan Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya bahwa Dia sebagai teladan atau memulai dan kita bisa mengikutinya. Menanggalkan keinginan bukan berarti tidak memiliki keinginan. Keinginan atau kehendak Tuhanlah yang menguasai hidup kita. Dalam hidup ini kita hanya mau melakukan kehendak Tuhan. Dan orang yang berhasrat melakukan kehendak Tuhan akan diberi kepekaan untuk mengerti apa yang dikehendakinya. Nah, dalam hal ini saudara harus mengerti. Ada keinginan-keinginan natural yang Tuhan berikan. Dan ini tidak perlu dimatikan. Tidak perlu dimatikan. Kecuali untuk waktu-waktu tertentu. Makan, minum, itu keinginan. Dan itu natural. Seks, itu natural Tuhan berikan. Melihat keindahan. Karena manusia itu manusia yang diberi Tuhan seni, nilai seni. Melihat pemandangan alam, lukisan, dengar musik. Tuhan akan mengenyangkan hasrat kita. Itu di sini maksudnya. Bukan hasrat kita, bukan hasrat yang bertangan kehendak Allah. Di sini kita pasti punya hasrat di sini, dan Tuhan akan kenyangkan hasrat kita di sini. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang ini tidak boleh kita lakukan. Kalau kita mengumbar hawa nafsu kita, mengumbar keinginan kita, maka keinginan natural ini menjadi keluar dari relnya. Pasti tidak proporsional lagi, saudaraku. Nah, ini rusak. Nah, di sini kita belajar keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah harus ditanggalkan. Maka keinginan-keinginan natural kita akan proporsional. Saudara mengerti maksud saya? Menanggalkan keinginan bukan berarti tidak punya keinginan. Namanya juga manusia punya keinginan. Amin. Nah, keinginan kita itu harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Ibarat satu mangkok, biar Tuhan isi dengan kehendaknya. Soal kita, yang penting asal ada makanan pakaian cukup. Di sini maksudnya. Jadi keinginan-keinginan natural kita itu, saudaraku, tidak perlu dimatikan. Jadi tidak perlu saudara minder dengan orang yang bisa jadi petapa, tidak makan, tidak minum. Makan minum itu Tuhan yang kasih. Keinginan makan minum itu Tuhan yang kasih. Seks itu Tuhan yang kasih. Nikmati kalau Tuhan berikan. Ya, jangan merasa minder ngadepin orang yang, waduh dia berani gak menikah. Kalau dia tidak menikah karena Tuhan, betul. Tapi kalau dia tidak menikah karena maunya sendiri, goblok. Bodoh. Karena seks itu indah. Dulu saya pikir seks itu enak. Kawin itu enak. Ternyata memang enak sekali. Tuhan yang ciptakan mana gak enak sih? Lidah kita bisa menikmati makan itu enak. Anda duduk, Anda lihat harmoni warna. Antara laut, pegunungan, indah. Birunya laut itu indah. Angin laut di sore hari itu enak, duduk minum kopi atau kelapa muda dengan teman-teman. Indah. Tuhan ciptakan. Dengan keluarga duduk di pinggir pantai sambil nyanyi. Itu indah. Dan Tuhan akan kenyangkan hasratmu di sini. Tapi jangan serakah. Sudah bisa pergi setahun 3 kali, 4 kali. Ini mau setahun 20 kali. Ini kerja di travel apa? Ini yang salah. Tidak pada proporsinya. Nah, oleh sebab itu, lain waktu harus dibahas mengenai bagaimana yang natural ini dinikmati semaksimal mungkin, ya saudaraku, dengan menanggalkan semua yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan tidak akan melemparkan mutiara kepada babi. Ada orang berkata, Pak, soal keinginan natural, saya setujulah.
Tapi soal keinginan-keinginan sesuai dengan kehendak Tuhan, aduh abstrak ya Pak, abstrak dan absurd. Kenapa? Saya nggak ngerti tuh Pak, kehendak Tuhan dalam hidup saya itu apa itu, nggak ngerti Pak. Lagi pula Tuhan nggak kasih tahu apa-apa tuh, saudara. Tuhan tidak akan memberikan kehendaknya kepada saudara kalau saudara memang tidak berhasrat mengertinya, apalagi memang tidak punya api untuk melakukannya. Barang yang kudus tidak untuk anjing dan mutiara tidak untuk babi. Banyak orang merasa tidak perlu melakukan kehendak Tuhan sebab tidak mengerti dan tidak merasa Tuhan memberitahu kepadanya. Saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang lembut. Tuhan tidak pernah memaksa orang mengerti kehendaknya. Dan Tuhan tidak memaksa kita melakukan kehendaknya. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saya mau tanya, seberapa besar api dalam diri saudara untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan? Beberapa waktu ini ketika gempa melanda Sumatera, Padang, Tanah Minang, terus terang saya mengikuti terus. Ada keluarga yang baru datang dari Padang karena keluarga besarnya di Padang, berangkat pagi pulang sore, charter pesawat, keluarga besar. Di sana nggak ada hotel, nggak ada orang jual makan, balik lagi makan di Jakarta. Saya duduk, saya ngobrol sampai jauh malam mendengar berita tentang Padang. Saya ikuti, sudah berapa? Dari 75, dari 200, naik lagi. Pengen tahunya itu begitu, ya kan? Terus, ketika penangkapan teroris, kita ikutin lagi. Bener gak ini teroris yang dicari-cari, ya kan? Dan saya kira banyak orang begitu. Kenapa saudara tidak memburu berita dari Tuhan seperti itu? Saudara jangan pura-pura gak tahu saya ngomong apa ini. Untuk hal yang lain kita kejar. Untuk hal yang lain kita buru. Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan kita tidak lakukan sama sekali. Kita pikir Tuhan itu entah berantah di mana gitu loh. Padahal dia Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Kenapa kita nggak serius bangun pagi dulu diam? Coba lihat orang-orang yang tadi wahyu, tadi wangsit. Tidur di kuburan. Mau dapat sesuatu. Bisa berhari-hari di situ. Saudara nggak usah ke kuburan. Di rumah. Nggak usah berjam-jam. 30 menit every day. Temukan Tuhan. Baca renungan harian yang baik. Baca truth. Dengar khotbah. Datang suara kebenaran. Ya enggak tiap hari mesti ke gereja ya. Rumah tangga harus diurus dengan baik. Saudara akan pasti dibuat Tuhan peka. Kalau seseorang tidak bersedia, tidak mau mengerti kehendak Tuhan, dan tidak punya api melakukan kehendak Tuhan, dia akan ngerti. Saya baru baca buku seorang filsuf ateis dari Prancis. Dia menulis mengenai spiritualitas tanpa Tuhan. Saya pengen tahu macam apa orang ini. Dia tidak mengalami Tuhan bagaimana dia berteori. Dia mengatakan Tuhan tidak ada dengan berbagai argumentasinya. Saya cuma mau tanya, coba buktikan kalau Tuhan nggak ada. Kalau you suruh saya membuktikan bahwa Tuhan itu ada, sorry ya. Tuhan bukan oknum yang murahan. Tuhan tidak jual murah. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan mengalami dia. Tapi kalau orang tidak menghormati dia, tidak haus akan dia, jangan harap dapat apa-apa. Kalau you pakai saya membuktikan Tuhan ada, saya nggak akan lakukan. Terlalu agung Tuhan untuk dibuktikan. Tapi saya mau balas tanya, coba buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah sekarang kalau saudara ditanya, buktikan Allah itu ada. Saya mau jawab apa? Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara akan berkata, aku telah membuktikannya dan aku tidak perlu memberitahukan kepadamu, sebab kamu harus membuktikannya sendiri. Dengan kesediaan menanggalkan segala keinginan bukan berarti kemanusiaan kita hilang. Kita sadar bahwa kita tidak pernah menjadi siapa-siapa. Kita tetap manusia dengan segala unsur kemanusiaan yang lengkap dan tidak akan lenyap. Dalam hal ini Tuhan akan mengizinkan kita menikmati kesenangan-kesenangan sebagai manusia dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada lagu yang mengatakan itu, dia penuhi hasratku. Ada kan kalimatnya, dia penuhi hasratku. Saya takut kalau
orang tidak mengenal kebenaran, maksudnya hasrat itu cita-citanya, keinginannya rusak. Itu rusak. Hasrat di sini adalah hasrat-hasrat natural yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku sekalian, jadi satu pihak kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi pihak lain, sisi lain, kita tetap menjadi manusia dengan menikmati segala kesenangan yang Tuhan berikan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan akan dikenyangkan Tuhan dengan sukacita, kesenangan tanpa berbuat salah dalam menikmati kesenangan itu. Orang yang bersedia melakukan kehendak Tuhan akan dibuat Tuhan menikmati kesenangan-kesenangan atau dikenyangkan Tuhan dengan sukacita dan kesenangan-kesenangan tanpa berbuat salah dan memberhalakan kesenangan-kesenangan tersebut. Tapi kalau orang tidak bersedia melakukan kehendak Allah, maka semua kesenangannya pasti jadi berhala buat dia. Kalau orang menjadikan Tuhan sebagai kesenangannya, kesukaannya, maka segala sesuatu menjadi memuaskan. Kalau kita minum secangkir coklat hangat, menjadi nikmat, manisnya jadi begitu menggigit, begitu nyaman. Kenapa? Karena ada kesenangan dan coklat yang lebih enak dari secangkir coklat hangat itu, yaitu Tuhan, coklat di atas segala coklat. Tetapi kalau coklat hangat itu hanya satu-satunya yang nikmat, cuman sampai di situ, tidak menjadi indah, tidak menyengat kenikmatannya. Kalau orang menjadikan Tuhan kesukaan, maka semua menjadi kesenangan. Suami-suami, kalau Tuhan jadi kesukaan kita, karena kita bersedia melakukan kehendaknya, maka Tuhan akan kenyangkan kita. Istri yang gemuk seperti Doraemon pun tetap menyenangkan, memuaskan, saudaraku. Mungkin tidak semulus sekretaris di kantor, tetapi istri yang mulai keriput ini, yang tulang pipinya sudah menonjol, tetap menjadi nikmat karena sukacita kita di dalam Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menjadi kesukaannya, sudah punya 30 merek jam tangan yang mewah pun akan merasa kurang. Nanti kalau jalan-jalan pasti geratak cari jam tangan lagi. Bukan tidak boleh beli jam tangan baru, silahkan. Tapi kalau itu jadi berhala, saudara, Anda nggak pernah puas dengan satu merek jam. Anda terus udah punya 30 merek pun akan cari merek yang lain. Hidupmu hanya untuk itu, kasihan. Orang yang mau melakukan keinginan-keinginan Tuhan adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan kesukaannya. Saya ulangi, orang yang bersedia melakukan kehendak Tuhan adalah orang yang menjadikan Tuhan kesukaannya. Atau orang tidak akan dapat melakukan kehendak Tuhan dengan benar kalau tidak menjadikan Tuhan sumber kebahagiaannya. Saya ulangi, orang yang bersedia melakukan keinginan Tuhan, orang yang pasti menjadikan Tuhan kesukaannya. Orang tidak akan melakukan keinginan Tuhan secara benar kalau tidak menjadikan Tuhan kesukaannya. Contohnya begini. Kalau seorang pria, katakanlah namanya Rudolf, mencintai seorang wanita, katakanlah namanya Ling-Ling. Rudolf menjadikan Ling-Ling lovernya, kecintaannya, kebahagiaannya. Maka dia rela berbuat apapun untuk si Ling-Ling tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Apapun dia lakukan karena dia sukacitanya, dia kebahagiaannya, tanpa perhitungan sama sekali. Demikian pula kalau kita menjadikan Tuhan kebahagiaan kita, sukacita kita, kita melakukan keinginan Tuhan bukan karena supaya jangan dihukum. Melakukan keinginannya bukan karena memang begitu peraturannya. Melakukan keinginan Tuhan bukan supaya diberkati. Tidak. Karena aku ingin membahagiakan dia. Nah, untuk itu saudaraku sekalian, orang harus mengenal kebenaran. Dengan orang mengenal kebenaran firman, orang bisa menjadikan Tuhan itu sebagai kesukaannya. Dengan orang menjadikan Tuhan kesukaannya, orang baru bisa melakukan keinginan Tuhan dengan sikap hati yang benar. Nah, sekarang, bagaimana orang memuliakan Tuhan sementara dia tidak mengenal dia dengan baik?
Tuhan bukan sumber kesukaannya. Orang bisa berkata, terpuji Tuhan, haleluya, engkau segalanya bagiku. Boleh mulutmu ngomong begitu. Tapi saya mau tanya, apakah sungguh-sungguh tidak kau jadikan sahabat abadi? Atau kau jadikan teman sementara atau alat untuk meraih dunia? Kalau orang pergi ke tempat keramat, mau dapat berkah, apakah jodoh, apakah usahanya sukses, karirnya berhasil, dia tidak perlu kenal siapa setan di situ, tidak perlu mengenali siapa setan di situ. Yang penting ayam hitam, ayam yang kulitnya hitam, bulunya hitam, matanya hitam. Ini kan picek, maaf, ayam picek. Ayam hitam yang kulitnya hitam, bulunya hitam, matanya hitam. Kasih ayam, ya kan? Udah, berkah diberikan. Jangan begitu kepada Tuhan. Dan itu terjadi pemalsuan yang luar biasa di gereja. Mari kita memuji Tuhan, saudaraku. Tuhan senang dipuji-puji. Kalau kita memuji Tuhan, hadiratnya turun, ekonomi dipulihkan, kesembuhan terjadi. Ngerti tidak? Dia pikir Tuhan gila hormat seperti dukun atau setan yang membutuhkan ayam hitam. Memuliakan Tuhan bukan hanya dengan nyanyian. Ketika engkau mengerti kehendaknya, engkau seperti Petrus tua yang diikat dibawa ke tempat yang dia tidak suka. Dengan cara begitu dia memuliakan Tuhan. Saudara ngerti nggak, tanpa sadar banyak orang Kristen diajari itu seperti permainan dukun itu. Nggak perlu kenal Tuhan. Kesaksian pribadi saja. Mesti Alkitab ini yang digali supaya orang mengerti kebenaran. Ini digantikan dengan ayo kita memuji-muji Tuhan. Kalau kita memuji-muji Tuhan, kita menari-nari, kita lompat-lompat, hati Tuhan disenangkan, lalu Tuhan akan memberkati kita. Ayam hitam itu. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan, lalu menjadikan Tuhan kesukaan kebahagiaannya? Bagaimana bisa kalau orang hanya diajar demikian? Akhirnya orang, kalaupun mau melakukan keinginan Tuhan, dasarnya salah. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak akan mengerti keinginan Tuhan itu apa. Kita masih punya PR banyak, saudara. PR-nya masih banyak. PR-nya kita masih banyak. Waktu, komitmen, dan tindakan. Ingat ini. Waktu, komitmen, dan tindakan. Waktu kita singkat. Hargai waktu setiap hari yang Tuhan berikan. Perbaharui komitmen saudara. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau melakukan kehendaknya. 3 aksi. Buka Alkitab, baca, dengar firman, dan seterusnya. Maka saudara akan menjadi orang-orang Kristen. Anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapannya.